Yo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Gibas Channel. Ya, di video kali ini gue akan nge-react sebuah video yang lagi viral banget, yang lagi fenomenal, yang membuat beranda Instagram gue itu rame banget dengan kata anjay. Ada apa dengan anjay? Sebelumnya gue kasih tahu dulu, ada sebuah video yang mempertanyakan kata anjay. Salah seorang konten kreator yang mempertanyakan kata anjay dengan narasumbernya. Langsung aja kita lihat videonya, men. Ya, ini dia videonya, channelnya. Yang pertama gue lihat itu adalah dislike-nya, cuy. Dislike-nya banyak banget, cuy, sumpah. Lebih banyak dislike-nya daripada like-nya, cuy. Gokil. Gue nggak tahu isi video ini apa, cuman dia mempertanyakan atau mempermasalahkan gitulah kata-kata anjay itu. Gue nggak ngerti, jadi gue juga belum nonton videonya. Kita tonton aja langsung bareng-bareng. Dan di sini akan gue react videonya dia, oke? Oke, langsung aja kita tonton. Wih, volumenya nggak ada, Ci. Bentar. Anjay. Penjelasannya, Kita ulang. beliau menyebutkan sebagai sebuah pelecehan apabila orang tersebut tidak terima dikatakan dengan kalimat anjay. Penjelasannya seperti apa, Pak? Kalau tidak terima, Pak? Nah, jika ada orang yang nanti masih defensif menggunakan kata anjay kepada sesama kelompoknya, hanya untuk sesama kelompoknya, Pak, hanya untuk sesama kelompoknya, itu fine-fine aja, atau lebih baik jangan juga. Oh, tadi masih ini intro aja. Tontonnya dulu lah. Sisi yang terlihat. Tidak menghakimi. Apa adanya. Gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi guys, di Waalaikumsalam. Lutfi Agiza. Kali ini, di konten ini, gue akan membahas tentang edukasi. Lihat aja dulu. Nah, tema kali ini akan... Oh, di sini dia membuat konten sebuah edukasi gitu ya, cuy. Kita lanjut. gue angkat adalah kalimat viral. Apa itu kalimat viral? Saat ini lagi beredar jargon, ucapan, bahasa gaul yang menurut kami menarik untuk dibahas. Anjay, anjir, BGST, yang artinya menurut kami adalah sebuah kata-kata yang kasar. Kami mempunyai dasar kenapa bilang kata-kata itu kasar. Dikutip dari sebuah fenomena berita pekanbaru.com. Anjay adalah sebuah ungkapan atau kata-kata yang diperhalus. Dari mana asal atau dari mana bermulanya kata anjay ini? Ya, anjay merupakan kata yang diplesetkan dari kata sebenarnya. Dasar kata anjay berasal dari kata, maaf ya, anjing. Mengingat kata anjing itu begitu kasar, makanya saya hadir di sini untuk menanyakan langsung kepada pakar-pakar dan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami yang berada di Semarang. Saya perkenalkan, Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Lutfi. Apa kabar Pak Tommy? Alhamdulillah, baik, kabar baik. Ya, Pak Tommy. Ini Pak Tommy, sebelum kita mengulas segala bentuk apa yang kita akan bahas, boleh Pak memperkenalkan diri dulu, Bapak ini siapa sih Pak? Ya, baik. Mas Lutfi dan para pendengar yang berbahagia, saya Dr. Tommy Yuniawan M.Hum, mengajar di Universitas Negeri Semarang di Fakultas Bahasa dan Seni di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di Kaprodi Sastra Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Ya, Kita di jurusan Bahasa lanjut dan aja Sastra ya, Indonesia. Di ke jurusan pokok Sastra bahasannya dan ya. Bahasa Indonesia. Berarti secara tidak langsung Dr. Tommy Yuniawan yang tersirat. Jadi, kenapa saya tertarik membahas kalimat anjay ini kepada Bapak sebagai ahli ataupun pakar tata bahasa Indonesia? Karena dikutip dari salah satu berita, tribunpekanbaru.com, itu menyatakan bahwa kalimat anjay ini adalah kalimat anjing. Nah, lalu sampai seorang public figure, seorang YouTuber, seorang selebgram, bahkan remaja-remaja kali ini mengikuti kalimat tersebut. Ini Oke, kalau gua lihat di sini emang kan lagi viral banget tuh siapa sih Rizky Bilar tuh ya kalau nggak salah ya.
dia selalu ngomong kata-kata anjay itu entah itu di YouTube atau di Instagramnya. Dan di YouTube itu beberapa kali gue lihat si Rizky Bilar ini sama pasangannya itu siapa sih, Lesti ya kalau nggak salah ya. Dia tuh trending mulu cuy, trending di YouTube. Dan dia tuh selalu mengucapkan kata-kata anjay. Jadi mungkin emang lagi viral juga sih, gara-gara dia juga viral kata-kata anjay ini karena sering banget diucapin sama si Rizky Bilar. Oke. Nah, di sini si siapa nih? Lutfi Agizal ini mencoba untuk mempertanyakan kata anjay. Oke? Dan gue kasih tahu dulu nih sebelumnya. Sebelum kata anjay ini viral sama si Rizky Bilar, kata anjay ini emang udah lama banget. Itu entah gue nggak tahu ya. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu udah rame kata anjay itu. Dan sempat ada lagunya juga, itu lagu Anjay. Kalau nggak salah si Yonglek yang nyanyiin sama teman-temannya kan. Itu udah lama banget kan. Yang jadi pertanyaan gue di sini, kenapa lu baru bahas kata anjay ini setelah viral dari Rizky Bilar gitu kan? Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya ya. Ini saya buat tanpa mensudutkan salah satu nama ataupun siapapun ya Pak. Dia bilang nggak menyudutkan salah satu atau nama siapapun. Cuman kan kalau kita lihat kata anjay ini emang lagi viral saat ini itu gara-gara si Rizky Bilar, ya kan? Dan dia baru mempertanyakan ini setelah viral sama si Rizky Bilar. Kenapa lu nggak buat videonya itu 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu setelah adanya lagu Anjay si Yonglek? Oke, kita lanjut. Saya menyebutkan ini karena kalimat ini muncul di publik seperti itu. Yang membuat miris, ada beberapa video Pak, di mana video ini itu ada anak kecil mengikuti kalimat anjay. Dia mengikuti seperti ini Pak. Memandangmu anjay. Anjay. Lagu Balonku Ada 5 bagi saya, mungkin bagi orang tua saya dan mungkin bagi Bapak, adalah lagu yang sangat legend. Setuju ya Pak ya? Karena kita di pendidikan dasar maupun sampai SD, sampai TK maupun playgroup, kita diajarkan dengan lagu Balonku Ada 5. Betul ya Pak? Betul. Nah ini kalimatnya Betul, diplesetkan Pak. Diplesetkan seperti ini. Itu yang ngomong anak usia 5 tahun sampai 8 tahun Pak. Sudah bisa mengikuti hal itu. Bahkan ada anak di atasnya umur 10 sampai 15 tahun mengikuti itu dan menjadi bahan tertawaan orang-orang dewasa ataupun orang-orang remaja di sekitarnya. Tentunya remaja ya mungkin lucu kali ya kalau misalkan ini ya karena videonya lucu gitu, kita tertawa gitu kan, maksud gue gitu. Kalau dia nggak lucu ya kita juga nggak bakal ketawa sih kalau menurut gue ya. Remaja ini akan mengikuti juga. Kalau anak kecil pun sudah mengikuti ya Pak ya. Iya. Sorry men. Buat kami yang sudah dewasa dan Bapak pasti akan menyikapinya dengan beda. Kalimat anjay ini meaningnya apa? Namun anak kecil ini meaningnya apa? Kan itu kan berbeda-beda, tidak mungkin bisa disamakan. Karena dalam kamus bahasa Indonesia terlalu lama kita untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu komunitasnya. Kemudian dari segi etnis ya, dari segi latar belakang status sosialnya begitu. Nah, keheterogenan inilah yang menjadikan bahasa juga bisa heterogen atau istilahnya bervariasi. Artinya ada variasi bahasa dalam suatu masyarakat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya ekspresi bahasa tadi ini menunjukkan adanya satu fenomena perkembangan dan perubahan pada wujud bahasa. Maaf, tadi di teks pemberitaan surat kabar ya, dan juga di tayangan video tadi, maaf, ada kata, anjay ya, anjay. Ini ada satu perkembangan dan perubahan wujud bahasa. Secara gramatikal sebenarnya seharusnya itu adalah anjing begitu ya. Lalu oleh sekelompok komunitas ini diubah wujudnya menjadi anjay ya.
Termasuk ada contoh, maaf Mas Lutfi ya, ada anjay, ada maaf ya, ada anjrit juga ya. Saya pernah mendengar atau membaca itu. Betul ya? Ya, anjer. Betul, Nah, betul. ini ada perubahan wujud bahasa yang dari yang sebenarnya seharusnya maaf anjing menjadi itu. Nah, ini fenomena itu terjadi. Bahkan tidak sekadar leksikon atau kata itu. Misalnya ada kata apa itu namanya santuy ya. Ya, itu sebenarnya kan santai. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan wujud bahasa. Itu dari segi bahasa. Nah, jadi fenomena yang tadi Mas Lutfi sampaikan baik dari artikel surat kabar, kemudian dari tayangan beberapa video ya, tuturan anjay, kemudian anjer, alay, bisa juga ya, ada kepo misalnya. Betul. Ada juga santuy. Oh, banyak Pak, banyak sekali Pak. Banyak Betul. ya. Ya. Ini waktu demi waktu kosakata atau kata-kata itu, atau dalam ilmu linguistik namanya leksikon gitu ya. Ini akan terus bermunculan maksud saya. Oke. Artinya tidak bisa, maaf, dihentikan secara tiba-tiba atau maaf dilarang. Ya. Tetapi akan terus bermunculan. Nah, akibatnya yang menggunakan atau yang menuturkan kata-kata itu tidak hanya komunitas itu saja, tapi masyarakat lain pun ikut menggunakan. Betul. Sampai Contoh, anak kecil pun ikut Pak yang tidak dikenal. nah, Oke. betul. Akhirnya sampai anak kecil saja yang menyanyikan lagu Balonku ada 5. Balonku ada 5 itu lagu bagus ya. Betul. Lagu zaman saya, Mas Lutfi kecil juga. Lalu tiba-tiba mereka ikut mengatakan itu gitu. Ya. Nah, Berarti jadi, seperti ini Pak. Berarti secara Ya. langsung anjay Ya. ini sudah pasti diplesetkan dari kata anjir atau anjing, maaf. ya, Atau gimana Pak? betul, betul. Jadi ada perubahan wujud bahasa yang dari yang sebenarnya. Oke Pak, Di kamus sebenarnya itu atau- apa Pak? Menurut Ya. Bapak, kalau dari kata anjay itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut Bapak dari Pak? Bos, gue lagi ngedengerin narasumber, tiba-tiba lagi ngejelasin dipotong sama si Lutfi Agizal ini nih cuy. Jadi kepecah nih gue nih. Next, kita lanjut Pakar ya. tata bahasa. Ya, dari segi wujud bahasa atau gramatikalnya itu sebenarnya atau menurut leksikon yang benar adalah maaf anjing begitu ya. Oke, berarti korek ya Ya. Pak. Kalau anjay itu leksikonnya adalah anjing. Dari kata Ya, anjing. da- Oke. dari sana. Dari sana Ya. asal usulnya. Menurut Bapak ya, dari seorang Ya. pakar ya Pak ya. Ini kita Ya. referensinya dari kalimatnya tribunpekanbaru.com yang bilang juga anjay itu adalah maaf ya anjing. Nah, lalu seperti ini Ya. Pak. Apakah ketika ada salah satu orang mendenial atau defensif, kalau kalimat itu bukan itu anjay, bagi kami Ya. adalah sebuah rasa kagum. Ketika melihat sesuatu, Ya. contoh, saya melihat, wih Pak, lukisannya Bapak bagus, itu orang normal. Kalau ada orang Ya. zaman sekarang milenial, anjay lukisannya bagus Pak. Menurut Ya. Bapak, dari segi tata Ya. bahasa Indonesia di bidang Bapak, apakah Ya. tepat mengagumkan sesuatu dengan bilang anjay? Oke, baik. Nah, di dalam pengguna Gue stop dulu di sini. Jadi gue coba jelasin nih, kalau kata anjay itu mengagumkan, tapi harus lihat situasinya dulu cuy. Ya kan nggak mungkin juga lo ngomong depan orang tua lo, anjay ganteng lo pak, kan nggak mungkin cuy. Kata anjay ini sih sebenarnya kata-kata tongkrongan ya cuy kalau menurut gue ya. Dan sebenarnya sih nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Ya gue kan anak tongkrongan bos, tahu kalau dia. Kita lanjut aja cuy. kosakata atau kata ataupun leksikon begitu ya dalam linguistik, termasuk kata maaf anjay tadi, itu tidak terlepas dari konteks makna atau dalam ilmu bahasa namanya semantik begitu. Jadi Oke, leksikon itu tidak mungkin lepas dari semantik. betul Mas Lutfi. Oke, Ya. berarti tarik benangnya adalah
Bosku, gue lagi ngedengerin narasumbernya bosku, kenapa dipotong lagi? Ini yang mau jadi narasumbernya itu si Bapak Tompi ini, apa si Lutfi Agizal ini nih cuy? Ya kan, soalnya dari tadi kalau gue liatin setiap kali si Bapak Tompi ini menjelaskan itu selalu dipotong ya. Ini udah yang kedua kalinya gue lihat si Bapak Tompi ini dipotong pembicaranya sama si Lutfi Agizal. Langsung aja kita mulai. Leksikon itu berhubungan dengan semantik, di mana leksikonnya itu tadi anjing, semantiknya mau diartiin apapun ya tetap anjing. Ya, ada aspek makna yang menyertai setiap kata. Siap. Ada makna yang sesungguhnya. Ada makna yang itu kiasan begitu. Ada makna yang bersifat lugas maksud saya. Tetapi ada makna yang istilahnya kiasan itu ya. Betul. Atau tidak langsung. Nah, dalam konteks aspek makna ini terkait juga dengan aspek afektif maksud saya. Nilai rasa begitu. Ya. Nah, dalam konteks tertentu, ketika tadi Mas Lutfi katakan, wah, lukisan Anda bagus sekali. Maaf, tiba-tiba ditambah kata anjay. Ini konteksnya adalah konteks nilai rasanya sebenarnya berupa pujian, tetapi pilihan kata yang digunakan untuk memuji menggunakan kata Anjing. Kata itu maksud saya. Menggunakan kata anjing. Gitu, Pak. Ya, jadi Kita break dulu ya cuy. Ada ajan, jadi ntar gue sambung lagi. Ya kita lanjut ya cuy. Kita menghargai dulu ajan, oke? Jangan lupa sholat. Oke, kita lanjut. Artinya ada pergeseran makna ya, ada pergeseran makna dan penggunaan kata itu, gitu. Maaf Mas Lutfi. Ya. Termasuk kata misalnya kita melihat ada seorang anak kecil, dia sudah bisa mengendarai apa itu namanya, misalnya sepeda motor ya, ataupun mengendarai misalnya mobil. Ya. Rasa kagum kita, rasa pujian kita kepada si anak kecil itu yang luar biasa. Dia tidak menggunakan kata hebat atau luar biasa, tapi dia menggunakan kata ya Mas Lutfi, bahasa Jawa begini. Ya Pak. Kurang ajari bocah cilik iso numpak motor misalnya begitu. Ya. Kalau sekarang anjay anak kecil udah bisa naik motor. Gitu ya Pak. Nah itu. Oke Pak, bentar Pak. Jadi secara tidak langsung kalau lagi nih udah ketiga kalinya nih cuy. Dia memotong pembicaraan si narasumbernya itu ya. Gue jadi agak males nerusin ini sebenarnya sih. Ini hitungannya gue cuman ngedengerin penjelasan dari si Lutfi Agizal nih, bukan dari si narasumber. Karena setiap kali si narasumber mencoba menjelaskan, itu dia memotong pembicaranya si narasumber. Gokil sih. Ini kebalik sebenarnya nih. Kalau menurut gue, lo yang jadi narasumber. Nah, dan yang punya channel itu si Bapak Tompi tadi cuy. Kalau menurut gua, karena lu terlalu gimana ya? Ya, begitulah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan dia sekali lagi motong pembicaranya itu, udahlah, kita selesaikan sajalah videonya lah. Oke? Lanjut. Misalnya saya bilang, anjay anak kecil ini udah bisa naik motor. Itu tetap kagum dengan kalimat anjay anak kecil bisa naik motor atau anjing nih orang anak kecil bisa naik motor. Kalau di Bapak tafsirkan. Ya, kalau dia menggunakan kata yang benar, seharusnya dia tidak menggunakan kata anjing. Kalau menggunakan kata yang benar berarti tidak menggunakan kata anjay ya. Fix, gue matiin. Kita selesaikan saja cuy. Udah keempat kalinya narasumber itu dipotong. Jadi menurut gue ini orang nggak pernah nongkrong cuy. Fix ini bukan anak tongkrongan nih kalau menurut gue ya.
Karena ya kalau menurut gue pribadi, kata anjay itu kata gaul lah kalau menurut gue ya. Kata gaul yang biasa digunakan sama anak-anak muda lah, anak-anak kayak pantaran kita lah. Ini kan nggak mungkin juga lu ngomong sama orang yang lebih tua dari lu, ya misalkan sama orang tua lu lah. Anjay pak, ganteng lu, kan nggak mungkin. Lu ngomong anjay itu kan ke teman-teman lu doang, ya kan? Fix. Ini orang bukan anak tongkrongan nih. Kalau dia anak tongkrongan pasti dia ngerti. Jadi kesimpulannya ini kalau menurut gua ya, si siapa sih namanya Lutfi Agizal ini, dia mencoba mencari sensasi atau mencoba mencari panggung lah, istilahnya seperti itu ya. Karena kata anjay ini emang lagi viral banget cuy. Sama viralnya itu gara-gara si Rizky Bilar dan pasangannya. Dia selalu menyebutkan di setiap update-annya di Instagram, dia selalu bilang kata-kata anjay. Dan dia di sini dia mencoba masuk dan mempertanyakan kata anjay dengan narasumbernya cuy. Seperti itu ya, itu yang gue tangkep ya. Oke lah kalau misalkan lu bilang enggak gitu kan, gue nggak nyari panggung di sini, gue cuman mempertanyakan kata anjay itu mengedukasi, kata anjay itu pantas nggak untuk diucapkan gitu kan. Yang jadi pertanyaan gua, kata anjay ini udah ada, itu udah lama banget cuy. Kenapa lo nggak buat edukasi ini sebelum kata anjay ini viral di media sosial sama Rizky Bilar? Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, yang jadi pertanyaan gua, kenapa lo nggak ambil pembahasan atau edukasi mempertanyakan kata yang lain, misalkan BGST? Kenapa lo nggak ambil kata itu? Jadi menurut lo gimana? Komen di kolom komentar, oke? Kalau misalkan pertanyaan lo sama dengan gua, berarti kita anak tongkrongan, coy. Oke. Ya. Jadi menurut gue sih dia mencari panggung ya untuk banyak dilihat sama orang. Ya akhirnya lo dapat dislike lebih banyak daripada like lo cuy. Ya jadi ya anjay menurut gua biasa sih kalau kita anak tongkrong ya bos. Kalau buat asik-asikan asik sih kalau menurut gua ya kata anjay ya. Dan satu lagi nih, pas gue cek hari ini nih tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya? Tanggal 3. Di tanggal 3 September ini, Instagramnya dia itu udah nggak ada cuy di Instagram. Nggak tahu gue. Mungkin banyak yang lapor atau gimana, gue nggak tahu. Kalau ada yang tahu, coba komen di kolom komentar. Hilang cuy Instagram dia, tadi gue cek. Gokil. Salah bos, lu melawan netizen sih kalau menurut gue bos. Netizen itu gokil sih kalau menurut gue. Sekali lagi, ada apa dengan anjay? Ya mungkin segitu dulu video dari gua. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen di kolom komentar. Dan jika video ini menghibur untuk kalian semua, share video ini ke kerabat lo, tetangga lo, ke media sosial punya lo, pokoknya kemana-mana dah, oke? Lo share lah sama orang-orang yang asik, men. Oke? Ketemu lagi di video gue berikutnya. See you dan dadah.